Terus LPS mengakui progres kesiapan program penjaminan polis sudah mencapai 35% dan katanya sudah siap untuk diluncurkan di 2028. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya tidak tahu persis 30% itu gimana. Tetapi paling tidak beginilah, memang banyak hal yang harus disiapkan LPS untuk menyongsong program penjaminan polis 2028. Termasuk kan penyiapan SDM dan sebagainya. Mungkin yang 35% dimaksudkan adalah begini, sepengetahuan saya memang LPS telah melakukan misalnya merubah struktur organisasinya. Kalau dulu di zaman waktu LPS itu hanya menjamin simpanan, itu kan hanya misalnya punya direktorat tuh sekitar 5, di direktur hanya dibatasi 5. Tapi sekarang sudah menjadi 9 gitu. Jadi termasuk saya melihat ada direktorat yang sudah disiapkan walaupun belum diisi orangnya ya. Direktorat untuk penjaminan polis nantinya gitu. Ada 2 direktor disiapkan. Dan saya tahu, saya juga berapa kali memberikan menjadi narasumber di LPS, maupun LPS juga sudah bertemu dengan beberapa perusahaan maupun asosiasi perusahaan asuransi untuk persiapan itu. Mungkin yang dimaksud 35% adalah seperti itu ya. Artinya baru sepertiga lah kira-kira, karena masih ada waktu dan itu akan berlaku nanti di 2028 gitu. Baik, tapi Bapak sendiri melihat tantangannya sebesar apa sih untuk LPS mencoba bidang yang baru ini? Karena disampaikan juga memang tadi SDM ini juga perlu kriteria yang cukup. Ya, artinya kan LPS itu harus mempersiapkan diri pertama SDM. Karena dalam Undang-Undang P2SK itu kan bukan hanya sekedar punya program penjaminan polis, tapi kan LPS dimungkinkan juga untuk melakukan katakanlah pemeriksaan perusahaan asuransi kan begitu. Misalnya baik bersama OJK maupun ketika dia butuh sendiri masuk ke perusahaan asuransi. Berarti kan SDM harus siapkan. Juga beberapa kebijakan mengenai program penjaminan polis juga harus siapkan. Terus kira-kira programnya, karena begini, produk perusahaan asuransi itu kan banyak. Apakah semuanya harus dijamin? Kan tidak. Nah, pengalaman dari perusahaan-perusahaan sejenis LPS itu yang menjamin program penjaminan polis, biasanya hanya polis yang individu, tidak termasuk produk yang korporasi. Jadi ke depan kan LPS harus menetapkan bersama OJK, tentunya bersama juga perusahaan-perusahaan asuransi itu menetapkan misalnya begini, produk asuransi apa yang harus dijamin. Kan tidak semuanya. Tadi saya contohkan misalnya begini, produk asuransi ada misalnya perusahaan asuransi umum itu ada produk yang namanya misalnya asuransi satelit. Dan mungkin LPS itu menjamin produk asuransi satelit kan gitu. Jadi ada lagi produk misalnya untuk bangunan high risk building yang nilai triliunan. Karena nantinya kan sama seperti program penjaminan simpanan ini kan ada batas juga. Misalnya hanya yang dijamin misalnya yang nilai pertanggungannya itu ya, uang pertanggungannya itu misalnya 1 miliar atau 2 miliar kan gitu. Maksimal kan seperti gitu. Jadi seperti halnya di luar negeri, negara-negara yang sudah mempunyai program ini, yang ditutup adalah program penjaminan polis untuk individu. Misalnya hanya kalau asuransi jiwa hanya term life gitu ya, kemudian endowment gitu kan, kemudian personal accident, kemudian katakanlah kesehatan. Asuransi umum misalnya hanya asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti yang hanya rumah tinggal kan gitu, atau ruko lah. Tidak mungkin LPS menjamin produk asuransi yang nilai pertanggungannya itu triliunan gitu. Padahal yang dijamin mungkin hanya 1 miliar, 2 miliar kira-kira gitu. Jadi memang saya sih melihat begini, agak lebih complicated ya dibanding mendesain program penjaminan dulu simpanan. Simpanan hanya deposito, giro, tabungan. Simpel kan begitu. Dengan kita batasi dulu di awal 100 juta, sekarang waktu itu karena krisis ditingkatkan menjadi 2 triliun. Kalau jadi untuk program jaminan polis ini harus ditetapkan dulu gitu. Kira-kira produk asuransi mana yang akan kita cover, jumlahnya berapa. SDM harus siapkan, harus punya aktuaris gitu kan. Ya harus punya ahli manajemen risiko. Jadi beberapa SDM itu harus banyak disiapkan kira-kira. Baik, apalagi aktuaris ini adalah salah satu profesi yang paling sulit ditemui di Indonesia begitu ya, Iya, Pak? jadi kalau aktuaris saya sih berpendapat gini.
persis kejadian di kita tahun 90. Saya ingat tahun 90 kan akuntan itu kan langka. Maka ketika kerja, saya dulu kalau teman saya akuntan, saya agak ngiri, dia punya selain gaji sama kita, dia juga punya dapat tunjangan khusus. Sekarang akuntan udah banyak, nggak ada lagi tunjangan itu. Nah sekarang teman-teman yang sebagai aktuaris begitu, selain gaji dia punya tunjangan sebagai aktuaris. Ini masalah supply and demand. Kalau someday aktuaris sudah banyak, saya rasa akan kembali normal lah seperti itu. Baik, tapi kalau mendengar yang tadi Bapak sampaikan dan melihat timeline LPS hingga 2028, artinya ini 4 tahun lagi ke depan, sekarang baru 35%, apakah menurut Bapak timeline-nya ini atau waktunya ini cukup untuk bisa mematangkan sistem ataupun konsep penjaminan polis ini? Saya sih optimis ya, bisa lah. LPS artinya nanti kan begini, LPS akan dapat juga seorang komisioner yang khusus menangani program penjaminan polis kan begitu. Jadi walaupun sekarang itu belum dilakukan seleksi oleh pemerintah kan begitu. Nantinya harus direkrut itu, dilakukan panselnya, kemudian dicari siapa yang akan menjadi komisioner untuk program penjaminan polis. Nah komisioner ini memang by Undang-Undang P2SK itu kan dibilang sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum ini diberlakukan program penjaminan ini harus sudah didapatkan begitu. Nah kalau saya sih pernah bicara sama teman-teman di LPS sebaiknya awal-awal saja. Kalau perlu ya di tahun 2024 gitu kan sudah kita minta sama pemerintah agar bisa diseleksi untuk komisioner untuk program penjaminan polis ini, sehingga komisioner ini yang akan nanti merekrut katakanlah orang-orang gitu kan, aktuaris, kemudian juga merekrut beberapa orang yang dari industri yang punya pengalaman di industri asuransi untuk ikut bekerja entah sebagai direktur, entah sebagai kadif untuk bekerja di LPS untuk menyiapkan program ini. Saya sih optimis dalam 4 tahun insya Allah bisa lah. Baik, tapi efeknya untuk masyarakat seperti apa Pak? Kalau memang ternyata sudah berhasil di 2028 ini dan diluncurkan, apakah menurut Bapak ini akan mengenjot lagi pertumbuhan industri asuransi kita secara umum? Ini sebetulnya program yang sudah lama diharapkan. Saya ingat dulu ketika saya ikut mendesain untuk simpanan, program penjaminan simpanan itu kan industri asuransi bertanya, kenapa pemerintah tidak sekaligus menyiapkan untuk program penjaminan polis. Waktu itu memang pembahasan dengan DPR ya boleh dibilang belum siap lah ya pemerintah, ya industri asuransi untuk program penjaminan ini kan polis ini gitu ya. Sehingga didahulukan perbankan yang lebih mendesak gitu. Kemudian sebetulnya dengan program penjaminan polis ini kita kan akan, kalau kita bilang kita menciptakan level of playing field yang sama. Kalau perbankan, industri asuransi bilang gini sering sama saya, Pak, kita ini ngiri sama perbankan. Perbankan kan dulu waktu krisis disuntik banyak dilakukan oleh pemerintah gitu. Kemudian dibikinkan lembaga penjaminan, kok asuransi enggak kan begitu. Nah jadi memang terasa yang saya bilang level of playing field-nya tidak sama. Nah dengan nantinya punya program penjaminan polis, maka itu pengalaman negara itu mendorong ya inklusi di sektor industri asuransi akan naik gitu, kira-kira begitulah. Baik, tadi Bapak sampaikan sebenarnya ini rencananya sudah lama ya Pak, lama, gitu. Dan ada perbincangan dengan DPR waktu itu. Artinya saat ini Bapak menilai pemerintah dan juga DPR ini sudah siap? Ya sudah siap, makanya kenapa dikasih waktu 5 tahun meskipun banyak asuransi, kenapa kok lama bang Pak nunggu 2028 gitu. Ya karena kan LPS-nya harus mempersiapkan diri kan. Mempersiapkan diri, kemudian SDM-nya harus direkrut, segala sesuatunya harus didesain gitu supaya ketika nanti diluncurkan di 2028 itu ya sudah benar-benar matang lah program ini, dan itu langsung bisa, kan pembicaraan juga harus dibicarakan nih, data-data dengan industri asuransi juga harus dibicarakan, berapa yang tadi saya bilang tadi, produk apa saja yang dijamin ya, harus ikut program jaminan ini, nilainya berapa yang dijamin, itu harus ada data-data kan pembicaraan gitu kan. Mereka harus ngerti lah kan gitu. Mereka kan juga nanti kan tentunya industri asuransi diharapkan dia bisa mensosialisasikan juga bahwa industri ini sekarang sudah punya apa yang kami jual, sudah ada program penjaminannya, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada industri ini kan.